Hari ini saya akan lanjutkan khotbah saya. Kemarin kita buka Bilangan 14 sekali lagi. Saya mau mention itu. Saya berharap Anda bisa nangkep banyak pelajaran padat pagi hari ini. Hari ini pelajaran Aljabar. Oh Pastor, saya suka kalau ke gereja yang penuh kesaksian. Enggak, belajar. Belajar kalahkan iblis setelah pulang gereja. Amen. Is that cool, right? Numbers di the message saya katakan begini, but my servant Caleb. This is a different story. Tuhan itu kasih mark buat Caleb. This is the different story. He has a different spirit. Nah kita berpikir kalau ini orang Indonesia, different spirit adalah, oh rohnya berbeda. Enggak, roh kita ini sama kalau di Black. Roh Kudus dalamnya. The most God high. Ada di dalam kita. Roh Kudus di dalam kita. Tapi dikasih mention di situ. He follows me passionately. Kelihatan orang ikut Tuhan itu passionately. Saya mau berkata orang passionately itu selalu attract berkat. Selalu attract berkat. Nah saya tulis di sini. Kalau di antara saudara ada orang yang umur 17 tahun sampai umur 80 tahun. Sama-sama satu gereja. Saya selalu berkata nasibmu bisa berbeda. Amen. Nah Anda bisa lihat. Ada orang yang sama-sama sakit mungkin. Dua-duanya sakit keras. Tapi yang satu mungkin berkata, Tuhan engkau belum selesai bagiku. Tuhan engkau belum selesai bagi keluargaku. Karena dia tahu Tuhan belum selesai, yang terbaik belum dia lihat dan dia nikmatin. Dia ikut Tuhan passionately. Tapi ada orang berkata gini, ya ikut Tuhan capek, udah pelayanan, udah ke gereja, udah perpuluhan. Aku backup aja deh. Anda bisa begitu loh. Segampang itu untuk Anda bisa keluar dari Tuhan. Tapi Caleb katakan, aku mengikut Tuhan passionately. Anda jangan berpikir ini orang muda loh. Ini orang umur 85 tahun. Makanya saya selalu berkata di tengah badai, Anda harus selalu lihat diri Anda kira-kira kalau badai ini hampir murtad, nanti badai minggu depan gimana ya? Anda harus, Alkitab katakan, ikut Tuhan itu seperti bangun rumah. Anda harus tahu dari awal ikut Tuhan itu harganya mahal. Tapi saya berkata selalu Tuhan memberi lebih daripada yang kita bisa berikan. Itu Tuhan kita. Nangkap saudara. Saudara ada suatu saat ada sebuah cerita. Mungkin Anda seringkali dengar ada dua orang di rumah sakit. Dua-duanya akan mati saudara. Dua-duanya akan mati. Saya mau kasih coba deliver apa itu ikut Tuhan passionately. Yang satu setiap hari, tiap pagi pas sarapan dia bercerita sama teman soulmate-nya di sampingnya karena mereka udah sakit parah dua-duanya. Saya melihat di depan itu banyak anak-anak lari. Di depan saya lihat ada begitu banyak gunung es. Bagus sekali, di depan lagi ada musim salju. Terus 6 bulan kemudian dia berkata, oh lagi mulai summer. Jadi orang yang di sebelahnya ini diceritain setiap hari. Sehingga happy. Nah karena dia lebih diceritain tiap hari bahwa dunia itu luar biasa. Tuhan indah, berkat walaupun mereka di rumah sakit. Mereka berdua seringkali, nah dua orang ini setelah banyak bercerita orang yang pertama meninggal. Lalu orang yang kedua ngomong gini, kok temanku meninggal, kok gak ada yang ceritain saya lagi. Lalu tiba-tiba susternya berkata, cerita apa Pak? Iya dia lihat di depan itu ada musim salju. Kadang-kadang dia bercerita ada anak-anak yang sedang berlarian. Dia kadang-kadang melihat ada kereta yang bagus melewati pegunungan. Anda bayangin aja pokoknya ya. Bayangin biar mukanya rileks gitu. Karena paling paling susah untuk kalau khotbah sama orang yang mukanya nggak rileks. Dan waktu itu kita lihat waktu perjalanan di Kanada,
seperti itu saudara. Bagus banget segala macam. Dan pada waktu orang ini meninggal, saudara ngomong, Pak, bagaimana mungkin dia bisa melihat banyak hal seperti itu? Loh kenapa emang? Kan simpel melihat. Orang ini buta. Yang satu gak buta loh. Orang yang cerita buta. Kamu bisa sama-sama umur 50 tahun. Yang satu gak melihat semua yang baik yang dari Tuhan yang Tuhan kerjakan. Kamu gak lihat anak-anakmu tuh anak-anak yang terbaik yang Tuhan kasih. Mungkin some people mengecewakan kamu, yes. Tapi kamu bisa melihat many part di dalam hidup ini yang Tuhan kasih buat saudara sebenarnya. Tapi yang satu buta dan dia bisa melihat. Yang satu melek gak bisa melihat. Apa sih membuat bisa Anda ini merasa diberkati kalau Anda ngelihat sesuatu? Agree gak saudara? Bisa di gereja ini nanti beberapa orang saya melihat umur 50, 60 tahun. Bisa sama-sama tapi yang satu ceria, sukacita. Mungkin suaminya sudah meninggal. Atau mungkin istrinya sudah meninggal. Atau mereka sudah not together again. Tapi yang satu kok bisa ya? Bisa berbeda. Apa sih ingredientsnya? Apakah Roh Kudusnya beda? Enggak. Passionately. Orang yang passionate punya berkata gini, Tuhan belum selesai buat saya. Tuhan belum selesai buat saya dan yang terbaik selalu Tuhan kasih di depan. Saya tahu it sounds theory, tapi pada waktu Anda di tengah badai, coba Anda praktek. Tuhan belum selesai buat saya. Yang terbaik Tuhan akan kasih buat saya. Nah kalau mata saudara berkata, lu sih lebih bahagia, pernikahanmu lebih bagus, kamu lebih diberkati, sampai mati. Kamu gak akan merasain berkat Tuhan. Nah Kaleb ini punya mata different spirit kata Tuhan. Dia suka orang yang punya passionately. Amin. Nah Anda dalam hari ini kan dapat Tuhan dari, Tuhan dapat dari Tuhan tuh banyak bonus. Kemarin saya ngomong sama Javid, kita makan malam. Saya bilang, Pit, kamu anaknya udah berapa? 2 Peser. Senang gak? Senang banget. Saya berkata itu bonus dari Tuhan. Kalau kamu employee dalam sebuah company, kamu dapat bonus gede. Kamu harusnya ngapain? Kerja lebih giat. Jadi kalau Anda berkata, ya karena karena kerjaan aku gak ke gereja, karena punya anak aku gak ke gereja, karena suami aku gak ke gereja, karena istriku mungkin lagi sakit gak ke gereja. Saya berkata itu bonus, jangan digunakan untuk Anda bersarang. Saya bilang sama tante saya tadi malam, kesehatan adalah kesempatan. Come on. Ngerti gak? Kalau Anda seorang nenek atau kakek, opa, oma hari ini lihat cucumu lihat kamu sering tersenyum di tengah badai, itu masuk loh ke mereka. Pada waktu saya kecil saya diajak ke gereja, saya sering lihat oma saya nangis di bis. Dan itu terekam di pikiran saya. Banyak orang tidak mau, kenapa di gereja ini punya culture yang strong. Ada banyak orang gak mau ke gereja karena dia lihat reaksimu sama dengan orang-orang yang tidak bertuhan. Orang tua di gereja ini saya mau tantang saudara, punya mental Kaleb. Selama saya khotbah, kamu berkata dalam hatimu, Tuhan belum selesai buat saya. Tuhan belum selesai buat gereja ini. Saya akan pelan-pelan buat saudara selama satu hari ini. Are you with me saudara? Nah, coba kita buka di 2 Raja 13 ayat 17. Kemarin saudara Dani sharing tentang saya begini karena begini, saya begini karena begitu. Betul juga saudara. Saya mau kasih ayat yang buat saudara. Tentang passionately. Banyak orang mengidentikan passionately berbicara soal umur yang muda. Oh itu dipatahkan oleh Opa Caleb. Ya. Jadi it's not about age, it's about kamu punya mental dan mata yang berkata Tuhan belum selesai buat saya.
Amin. 2 Raja-Raja 13 ayat 17. Nah, dari 14. Nah, oke. Anda gelap ya saya? Enggak, oke, good. Oke. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, saudara, banyak anak Tuhan gini. Kalau hamba Tuhan kok sakit, Elisa matinya juga sakit. Ya, ngerti ya saudara? Nah, itu banyak paradigma orang Kristen tuh judgmentalnya mengerikan. Pastor, saya lagi sakit, mungkin Tuhan lagi hukum saya pada waktu masa muda saya buat dosa. Stop doing that. Ngerti gak sih saudara? Jangan biarin setan bersarang dengan pikiran kamu yang gak penuh firman itu loh. Oh, tiba-tiba kamu naik motor keserempet. Oh, mungkin gak saat teduh. Please, Tuhan gak baperan. Come on, Tuhan baik, Tuhan sayang kita. Dia merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Stop doing that, church. Oh, hari ini bos marah-marah. Mungkin aku buat salah pada waktu aku kemarin di dalam Tuhan. Enggak, kerja lu enggak beres aja. Jadi bukan masalah Tuhan buat menghukum. Enggak. Anda harus pisahkan antara kejadian nyata yang harus Anda lewati sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, dan sebagai manusia dengan kasih setianya yang tidak pernah lepas seumur hidup saudara. Pada waktu saya lahir baru, pernah juga kok saya kena tanda kutip, kena todong waktu saya SMP. Pernah kok. Tapi juga pernah juga pada waktu saya ditodong pakai pisau, saya masih ingat sekali. Saya berbahasa, tiba-tiba orang itu hilang ingatan, pernah juga kok. Dan saya nikmatin dua-duanya pengalaman itu. Pas pengalaman saya tetap kena todong hari itu, saya berkata Tuhan tetap baik. Tapi pada waktu Tuhan selamatkan saya dengan mukjizat, saya berkata Tuhan juga tetap baik. Anda harus punya mental warrior seperti itu, Bergama Church. Jadi kalau ada orang berkata seringkali, kok sakit? Elisa juga sakit matinya. Ini nabi yang dapat 2/3 jubah yang terbaik dari Elia loh. Matinya juga sakit. Cuman yang saya berdoa adalah jangan cari mati. Ngerti ya? Bedain ya saudara ya. Makanya seringkali doa global saya selalu mendoakan para orang tua. Tuhan one day mereka dipanggil ke surga mati dengan damai, sejahtera, tenang gitu loh. Kalaupun sakit paling 1 hari pulang tidur langsung dibawa Tuhan ke surga gitu. Selesai. Itu doa saudara. Dapat saudara? Don't go far, stay here. Dan dia berkata begini. Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematian, datanglah Yoas. Ini orang lagi sakit, didatengin raja. Harus pelayanan. Dan menangis oleh karena dia katanya, Bapakku, kereta orang Israel dan orang-orangnya yang berkuda, berkatalah Elisa kepadanya, oke, kamu ambil busur dan anak-anak panah, diambilnya busur dan anak-anak panah. Dan ayat 16, berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas raja. Jadi ditumbangin tangan kayak kita doa berkat gitu. Do you get this ya okay? Ayat 17, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Nah kalau Anda lihat orang ini seorang raja nangis. Urgent gak? Urgent dong. Makanya pria kan jarang nangis di hadirat Tuhan. Kalau gak urgent banget. Ini raja nangis. Dan dikatakan begini. Panahlah, lalu dipanahlah. Dan Elisa berkata, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Nah, Elisa ini lagi on fire sampai hari matinya. Kamu akan diberkati, kamu akan mengalahkan Aram. Ayo panah, aku mentombangin tangan di atas senjatamu. Lalu ayat 18. Setelah Elisa ambil anak-anak panah itu dan setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel. Pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya apa? 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu dan serta berkata seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Buat seorang yang hampir mati, itu aja gak ada masuk standar saya.
kamu ini masih muda, ngadapin tantangan, bukannya passionately dia berkata, kenapa kamu pukul cuma 3 kali? Nih, saya bisa khotbah sampai A sampai Z sama saudara, sampai malaikat turun. Tapi kalau saudara dengar firman gak passionately, kamu gak berkata, nanti juga pulang biasa sama lagi, keluargaku sama aja, ke pekerjaanku, keuanganku. Kamu gak punya sikap hati seperti itu. Nothing happen loh. Saya suka kalau orang tua di gereja ini punya passionately. Saya selalu berkata ke banyak orang, kalau umurmu hari ini misalnya saudara dokter berkata, Pak umurmu misalnya tinggal 2 hari lagi. Kamu bisa tidur, tutup kunci, pintu matikan, lampu matikan. Atau kamu bisa berkata, saya mau ceritakan yang terbaik soal Yesus kepada banyak orang karena sisa 2 hari. Tahukah saudara, saya mau kasih pandangan buat Anda betapa berharganya yang Tuhan kasih yaitu waktu buat Anda. Jangan gunakan untuk hal-hal yang konyol. Amin, Tuhan belum selesai. Sama seperti Elisa ngomong, hey Yoas, Tuhan belum selesai. Dan saudara kalau Anda lihat gak? Yoas minta apa? Jawaban doa. Nih, coba Rio pegang. Yoas minta jawaban doa. Tapi apa yang terjadi? Jawaban doa di depan mata, hari itu ada 50 kardus berkat Tuhan. Kayaknya reaksi dia pas datang ke Elisa tuh, wah dunia runtuh. Tapi dihadapin apa yang namanya jawaban doa berkat Tuhan, dia bisa ambil dengan bebas, dia cuma ambil 3 kardus. Dia cuma ambil 3 buah emas mungkin. Kata Elisa, kamu ini gimana? Kamu berkata gak bisa menang gara-gara Tuhan belum kasih kemenangan. Ini kemenangan depends on you, kamu kok gak mau sih? Ada banyak dari hidup kita, ya saya nggak lebih baik dari dia, nggak diberkati kayak dia, karena keluarga saya, karena ini. No, kadang-kadang di depan kamu punya link yang bagus, kamu punya teman yang hebat, punya gereja yang hebat, tidak membuat kamu diberkati karena kamu nggak punya satu ingredients ini. Saya mau berkata buat orang marketplace para king di gereja ini, kalau passionate-mu mencari wajah Tuhan, di bawah passionate-mu mencari duit, kamu trouble. Makanya ada banyak orang berkatnya rata-rata. Exactly the same, lagi seperti Raja Yoas. Tagihan banyak, troubles comes, storm comes. Tapi pada waktu disuruh Tuhan, ayo ambil kemenanganmu. Males. Dia berkata, oke, 3 kali. Dan Alkitab jelas katakan, apa yang Elisa bisa lakukan? Apakah dia bisa berkata, ambil lagi? Enggak. Segitu yang kamu mau, segitu jatah masa depan. Is anyone can push you more further? No. Unless kamu bisa punya di sini sama di sini. Passionately. Come on church, beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan sebentar. Haleluya. Di Yosua 14. Ayat 10 saya ulangin lagi. Orang Kristen mau langsung penggenapan. Paling suka kan? Kalau ada acara Tuhan menggenapi. Wah datang gak sih? Coba saudara. Tapi saya mau kasih sebuah rahasia Allah yang luar biasa untuk overcomer. Oke. Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara apa saudara? Hidupku. Seperti yang dijanjikannya kini sudah 45 tahun lamanya. Dia katakan apa? Sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa.
Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara, kalau Anda mau ikut Tuhan, Anda mau hasil atau mau jalan dengan Tuhan? Ayo. Orang Kristen itu penyakitnya keluar saat sudah dapat hasil. Suatu saat saya nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa engkau kumpulkan calon king, bukan king? Waduh, saudara ya. Enak gak? Beberapa orang coba menikahi orang yang kaya. Ternyata calon suaminya gak jujur. Pernah kaya, tapi sudah tidak lagi kaya. Kata Tuhan, gak lolos kamu. Gak lolos. Kamu gak bisa kadalin Tuhan. Tuhan tahu ada yang di hatimu. Waktu itu Harry pernah SMS saya kira Ratna punya tabungan katanya. Ternyata gak punya, cuman bawa diri. Saya berkata, itu yang dari Tuhan. Supaya apa saudara? Nah saya ngomongin Tuhan, baru Kamis kemarin, Tuhan aku nih capek nih doain para king tiap hari. Saya tuh kalau sama Tuhan berperkara ngobrol. Dijawab syukur, gak dijawab ya udah. Yang penting saya saat teduh. Lalu saya bilang, Tuhan aku pengen lihat anak-anak ini diberkati. Lalu Tuhan berkata begini, Ber, kamu mau gerejamu sampai atau gerejamu jalan sama aku? Kalau hari ini ada dua hal nih, pegang Rio. Yang ini Kanaan 13 hari sampai. Kamu udah mepet gitu ya. Atau ini berkat dengan jalan sama Tuhan. Nah kira-kira Anda yang berkata cinta Tuhan, Anda pilih mana? Oh Tuhan ampuni aku kali ini. Mepet. Lalu saya berkata, Tuhan berkata begini, dia berkata, Ber, beberapa orang aku membiarkan mereka ngiter. Sampai mereka kenal aku. Makanya Alkitab katakan bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Yang repot apa? Ngubah hatimu. Sampai kamu pengen Tuhan lebih daripada the problem solve-nya. Sampai kamu pengen Tuhan, udahlah walaupun masa belum selesai, yang penting aku bisa kenal Engkau. Nggak apa-apalah Tuhan. Itu yang lebih baik. Jangan nyanyinya doang saudara, lebih dari emas, lebih dari permata. No. Jadi kalau Anda lihat para bisnismen di gereja ini semua adalah king di gereja ini sedang struggle. Kamu lihatnya apa? Gagal, jangan. Kamu lihatnya apa? Oh lagi jalan sama Tuhan. Nah setelah 40 tahun yang keluar apa? Tanah kanannya enggak. Alkitab katakan passionate-nya keluar. Nanggap saudara. Kenapa sampai hari ini banyak orang berkata, Pesa kenapa sih kalau kamu khotbah harus teriak-teriak, harus... Anda lihat di rumah, saya orangnya gak gitu banyak ngomong saudara, diem. Anda lihat, mau lihat asli saya, cara saya baca WhatsApp SMS. Habis khotbah saya di green room biasanya cuma diem. Tapi pada waktu saya melayani Tuhan, saya pengen kasih yang terbaik karena kasihku. Saudara jangan berpikir 40 tahun ngiter itu mengeluarkan sifat seseorang loh. Amin. Anda berkata, wah Tuhan aku gak akan murtad kalau Tuhan tolong. Oh enggak. Israel lihat Tuhan jalan tiap hari pagi pakai awan, malam pakai tiang api. Tetap gak bisa percaya. Gak bisa percaya. Nah kalau saudara Tuhan membawa para king di gereja ini ngiter. Gimana? Rela gak Anda? Demi Tuhan jalan sama Anda.
Saya kondisikan diri saya, jangankan 40 tahun. 2 tahun saya bangun rumah aja, iman saya hampir gosong. Sampai saya udah, kata Marcel, Pastor udah gak berasa ya rumah itu bagus. Enggak. Dan itu penyakit Israel. Kamu yang mengawali bahwa ikut Tuhan itu luar biasa, gereja itu luar biasa, karena perjalanan, penderitaan, ketidakpercayaan, mengeluh menutup matamu. Kamu udah gak bisa lihat lagi orang-orang terbaik berkat Tuhan, kasih karunia yang Tuhan try to reach you. Kamu anggap semuanya apa? Biasa. Makanya pada waktu Kaleb berkata, Lord give me that mountain. Dia ngomong kepada Yosua. Dan dia berkata apa? Kasih aku tempat raksasa yang terbesar. Karena mungkin yang lain belum tentu mau ambil. Tapi ada orang yang memang Tuhan biarkan melalui hal-hal yang lebih berat daripada kiri kanannya. Karena Tuhan tahu he can make it, they can make it. Karena dia punya passionate yang berbeda. Come on church. Kalau Bishop Dek berkata gini, mau gak para overcomer atau para king kaya iman dulu, baru kaya beneran. Nah itu simpelnya. Nanti kamu lagi doa, lagi minta berkat semua. Tuhan aku minta anugerahmu, terus Tuhan nawarin, mau gak kamu kaya iman? Ayo. Pasti semua orang Kristen pinter berkata, Tuhan luputkan aku dari kaya iman. Kasih aku kaya beneran. Alkitab, the Bible, ini ada sebuah pelajaran yang indah sekali yang saya mau tularkan ke hati saudara pagi hari ini. Tanpa iman, kita tidak bisa membuat Tuhan itu berkenan. Apa sih berkenan? Tuhan senyum. Tuhan girang. Saya tulis dalam note saya. Setiap Anda berpikir aku akan diberkati. Setiap Anda berpikir aku akan sembuh. Setiap Anda akan berpikir Anda akan jauh lebih dahsyat di masa depan. Setiap Anda berpikir hutangku akan lunas, usahaku diberkati, anak cucuku akan perkasa di muka bumi. Tiba-tiba Tuhan berkata, ini gua seneng. Loh, yang kamu pikir iman itu apa sih? Setiap Anda dalam masalah, selalu Anda berpikir, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan. Itu yang membuat Tuhan senang. Simpel gak sih? Saudara mulai klik gak saudara? Kenapa Tuhan senang sama Kaleb? Di umur 85 tahun, dia tahu Tuhan masih ngumpetin sesuatu yang Tuhan mau sediakan bagi dia. Do you get that church? Misalnya Anda yang single hari ini, satu orang single dengan desperate, asal kawin, satu single dengan passionately, beda. You have another value. Anda yang udah nikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ada yang perkawinan perak, berbeda sekali. Kalau Anda punya passionately. Anda yang melayani Tuhan setiap minggu masih bisa datang walaupun mungkin punggungmu, kakimu atau capekmu. Anda gak datang telat, Anda ngantri di depan. Anda lari ke rumah Tuhan. Itu yang membuat value orang berbeda. Anda punya faktor X. Kenapa beberapa orang gak ngalamin berkat? Anda gak punya faktor itu sih. Tanpa iman tidak seorang pun membuat Tuhan tersenyum. Jadi jangan berkenan-berkenanan terlalu plural ya. Betul gak sih? Tanpa iman tidak seorang pun bisa membuat Tuhan tersenyum. Aneh gak? Iman yang membuat Tuhan senyum. Apa itu iman? Setiap hari kamu berpikir Tuhan pasti berkati. Tuhan akan membuat aku lebih baik. Jadi kepala dan bukan ekor. Diberkati keluar dan masuk. Diberkati lumbung. Diberkati rumahku. Diberkati semua yang tanganku kerjakan. Tuhan berkata, ini aku senang. Jadi Anda yang coba nyenengin Tuhan, don't be complex.
You always put in your heart, in your mind, that kind of thought. Setiap Anda berpikir, gue capek, gue gak kemana-mana. Tuhan berkata, aku gak seneng loh. Punya anak begini aku gak seneng. Kebuka gak? Simple. Pada waktu saya ngerti, oh Tuhan itu ternyata gampang disenengin ya. Enak gak kalau ada orang khotbah pendeta gitu, yang lulusan pendeta kayak saya, kasih ngomong sebuah kunci kerajaan sorga, Tuhan ternyata gak susah disenengin loh. Coba saya ngomong kepada, saudara Tuhan itu susah disenangkan. Nanti anak cucumu, waduh berat. Gue cari Tuhan yang lain aja katanya. Tapi ngelakuinnya memang butuh daging disangkal. Setiap ada keluarga, suamimu atau siapapun istrimu menyakiti kamu dan kamu berkata, Tuhan pasti ubah, luar biasa loh. Gila, walaupun aku gak bisa mampu lagi tapi Tuhanlah kekuatanku dan gunung batuku. Dan engkau menyediakan aku di hadapan lawan-lawanku. Setiap kamu merasa bosan dan capek kamu berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kurang. Yang ngebedain apa? Konsisten gak ngelakuinnya. Kadang-kadang kekalahanmu dan kemenanganmu cuma di satu kata, konsisten gak? Kemarin Dani kita wawancara sama saat teduh bagus sekali. Saya keluarin satu kata, saat teduh saya gak bagus-bagus banget. Enggak setiap saya doa tiba-tiba orang yang mau ngetuk pintu saya bikinin jus saya tiba-tiba mental 2 meter kayak Benny Hinn, enggak. Si Raika atau Mbak Yuli masih bisa ngetok kok jusnya. Terus saya berusaha berjawab, iya gitu. And simple, kadang-kadang saya kalau nantiin Tuhan suka ketiduran. Makanya saya gak menghakimi orang yang ketiduran di gereja. Karena siapa tahu Anda menanti Tuhan. Who knows? Don't judge people by cover. Tapi make sure Anda bangunin mereka saat mereka tidur. Dan saya enggak, lu ada etika enggak? Anda harus belajar kayak anaknya Sylvie Jaden. Sekarang dia kalau nyembah sama doa gak mau tutup mata. Takut tidur katanya. Pinter gak? Pinter. Tadi 2 anak itu datang ke green room. Lihat, saudara ada 2 ciri anak Tuhan. Anda walaupun udah tua tetap anak-anak kok di hadapan Tuhan, tenang aja. Selalu responnya beda. Nah saat itu tuh kayak begitu. Kalau Jeremy masuk, dia langsung lari. Pala saya dipegang, dicium. Kalau Jaden beda. Memang sifat, Tuhan menikmati setiap kita. Anda gak harus jadi seseorang. Dia cuma duduk, Uncle B, kita tos, oke. Terus gak lama berapa ngobrol, dia mepet lagi Jeremy, glendotan, segala macam. Terus si Jeremy manggil Jaden, boy, hi boy. Kalau Jaden manggil Jeremy, hi bos. Umur 5 tahun loh. Makanya Anda jangan berkata, pastor kita nih kayaknya gaya anak muda, nanti Anda akan kelabakan anak-anak sendiri. Anak-anak lebih parah-parah saudara, anak zaman sekarang. Atau ngomong, hai boy, hai bos. Terus sama-sama datang ke kamar, sama-sama doa, sama-sama saat teduh. Satu, mereka gak kasih apa-apa dua-duanya ke saya. Tapi yang satu, belum dikasih roti tawar selai coklat, tetap peluk, tetap cium. Kira-kira yang senyum siapa? Jeremy dong. Walaupun dia mungkin hari itu habis nakal, belum mandi, like usual. But who cares? Nah Anda setiap berpikir, wah pernikahanku nih pasti dahsyat. Setiap Anda berpikir, wah dikit lagi ganti mobil.
Wow, Anda berpikir setiap minggu gereja persembahannya akan meningkat. Komsel akan bertumbuh, gereja akan beli gedung dalam 6 tahun. Nah, kita berpikir susah amat sih gini. Enggak, segampang itu nyenengin Tuhan. Tapi masalahnya mau konsisten enggak punya pikiran kayak begitu. Kenapa beberapa orang mukanya kayak habis dibotox? You know why? Karena kamu enggak lihat lagi. Tuhan belum selesai. Saya taruh khotbah ini setelah 2 tahun bangun rumah dengan cara apa? Hukum perkataan. Kemarin saya post di IG saya, vertical garden. Orang berpikir gini, oh saya pengen diberkati kayak pastor, saya mau berkata begini. Kamu mau nggak dari masa muda sampai hari tua, kamu ikut Tuhan passionately? Nggak mata duiten. Selalu things others. Come on. Jadi pulang, kok kamu senyum Will? Misalnya. Iya pastor, seharian saya berpikir, Tuhan belum selesai, Tuhan mau berkati lebih lagi. Nah, Tuhan berkata, aku seneng sama hati kayak begitu. Dan itu nular loh. Pulang istrimu, suamimu seneng. Karena hati yang gembira adalah obat. Tapi ada beberapa jenis manusia yang kalau datang ke Tuhan atau datang ke Pak Gembala udah ketahuan. Kalau baik-baik gak pernah datang, gak pernah sharing, gak pernah transfer duit, gak pernah traktir makan. Tapi ada orang yang walaupun gak punya duit, tetap datang loh. Hai pastor, ada yang datang loh. Tapi ada orang yang pastor, cicilan banyak, rumah belum kejual, doakan saya. Pas ada diberkat, gak ada kabar loh. Saya gak nyinggung loh ya, yang nyinggung setan loh. Saya gak nyinggung, saya ngomong sekuler, secara kolektif. Dan itu terjadi. Lihat dong, tadi Jeremy belum mandi kek, gak bawa apa-apa kek, tetap datang. Walaupun saya yang manggil maksudnya. Tapi reaksi, jadi Tuhan itu punya memori di dalam pikirannya. Kan kamu serupa dengan Tuhan. Kamu kalau ikut Tuhan punya memori gak? Kalau memorimu saya berkata Tuhan itu setianya sampai selama-lamanya, nah itu Tuhan senang. Tuhan punya memori buat anak-anaknya? Punya dong. Beberapa orang ketebak sama Tuhan. Tuhan tahu hatimu. Nah kemarin pada waktu saya doa, ada satu lagu Bian yang tak terlalu banyak. Coba, semoga saya nggak fales. Yang Bapakku beri takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Yesus ku beri,
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Nah, saya ini kalau doa, kayak Kaleb ginilah saudara ya, jangan bilang kayak Musa lah, saya jauh dari Musa. Pas saya doa nyembah Tuhan, saya tuh selalu keinget, aduh Tuhan, 2 tahun lolos nih dari maut. Dengan cara yang ajaib. Anda kalau lagi orang diberkati, kayak Wilky diberkati, Harry semua diberkati, Anda jangan lihat, kok enak ya, itu picik pikiran kayak gitu. Kamu harus ngomong, caranya gimana sih ikut Tuhannya? Kalau kamu kan bisnisnya apa? Gimana cara kayanya? Waduh, gak bisa kaya makanya. Yang kamu cari bukan Tuhannya. Kamu gak cari sumbernya. Pas saya nyanyi lagu ini, tiba-tiba Roh Kudus berkata gini, Baby, kamu puas? Dia tanya sama saya. Lalu Tuhan nanya kepada saya, kamu puas? Enggak lu Tuhan. Bukan gak puas rumahnya ya, jangan don't get me wrong ya. Aku minta ini Tuhan, aku ini mampu menyenangkan hatimu. Aku mampu bawa gereja overcomer, beli gedung one day. Aku mampu, saya bayangin langsung dalam alam roh saya, dalam pikiran saya dari anak kecil sampai yang udah hampir pulang ke surga. Semua passionately ngantri buat Tuhan. Melayani Tuhan walaupun gak sempurna dan gak lulusan Alkitab. Memberi selalu yang terbaik. Itu semua ada di dalam roh saya. Dan kamu tahu, Tuhan berkenan loh. Jadi nyenangin Tuhan kompleks gak? Enggak. Tiap nyanyi lagu ini diulang-ulang tiap hari, tapi kadang-kadang lagu ini berbicara lebih dalam kepada saya. Terlalu banyak, saya bahkan udah gak bisa sebutin. Sampai di pikiran saya cuma dipenuhi satu, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu setia ya. Aduh gak bisa bayangin hidup kalau gak dengan Tuhan. Sampai ke titik itu. Nah kalau pagi hari ini saya tutup khotbah saya gak banyak khotbah, mungkin minggu depan. Tuhan nawarin nih kepada Anda, Bapak, Ibu, Bro, and Sis, Wilky, kamu senang gak diberkati? Kamu gak mungkin ngomong, gak senang, diambil berkatnya. Bener gak senang, diambil, hilang. Senang Tuhan. Tapi kalau aku mau buat kamu kaya sama iman, mau gak kamu? Ntar pasti Wilky nanya, Pastor itu beneran gak sih? Tenang, Tuhan tahu kekuatannya. Paling itu jatuhnya ke Harry. Kata Harry, ambil hidupku, istriku, anakku buat kemuliaanmu katanya. Saudara, kalau itu ditawarin buat para king di gereja ini nih. Yang lain udah naik loh. Ini kan yang terjadi dengan Kaleb kan. Gua ngiter karena elu. 40 tahun tambah 45 tahun, 85 tahun umur segini baru dapat anak-anak karena kamu. Tetap gak ngubah. Dia berkata apa? Seperti yang Tuhan pernah janjikan. Ini orang jiwanya bersih banget ya. Pikirannya bersih banget. Coba kamu hari ini yang udah punya cucu, punya pikiran bersih kayak begitu. Cucumu bahagia loh. Anakmu bahagia. Coba hari ini ibu-ibu, bapak-bapak di gereja ini saya mau challenge saudara. Anda melihat anak Anda itu bukan kebetulan.
Tapi benar-benar ini udah disetting surga sama Tuhan untuk dipilih bagi kerajaan Allah. Saya sering bercanda sama Dandi. Saya berkata, Dan, Tuhan itu benar-benar baik sama kamu. Kalau adanya pinter, saudara. Rio pinter matematika. Dia kalau ngomong sama Rio cepat. Matematikanya cepat, saudara. Terus gayanya banyak, itu Rio. Tapi saya berkata sama Dandi, Dan, kamu ini lahir, Tuhan belum kasih talenta. Pas lahir baru dikasih talenta. Pada waktu di Bishop Dak, ada ribuan orang datang dari banyak gereja. Di altar call, Bishop Dak ngomong. Bishop Dak itu salah satu bapak rohani kita yang memberkati bangsa-bangsa. Lebih daripada 10 orang mati bangkit dalam pelayanan beliau. Ngomong begini, "You're the blue one, come forward." Mulai hari ini Tuhan mulai akan mengurapi engkau. Kalau saya nanya sama Dandi, Dan, kamu ini suka khawatir gak? Kalau khotbah saya lucu tapi dalam. Satu ingredients yang membuat setan itu terus bergirang atas hidup Anda, ya begitu. Kamu sirami setiap Senin sampai Jumat. Lalu bilang, Dan kamu suka khawatir gak di tengah kepolosan dia? Enggak juga sih. Antara dua kemungkinan. Kamu gak mikir apa-apa, atau kamu hidup penuh iman. Saya bilang gini, ada banyak song leader di seluruh gereja, banyak gak? Oh banyak. Ada yang ngomong gini, kalau ada song leader yang lebih gak urakan. Shalom saudara-saudara. Tuhan luar biasa. Ngomongnya kalau mereka kan beda. Kalau mereka lagi nyembah Tuhan, the brothers ini pasti ada yang berpikir, orang baru berkata, harusnya kan song leader gak kayak begitu. Harusnya kan gereja gak kayak begitu. Kamu belum diberkatinya udah ribet tau gak? Beneran? And saya lihat anak ini hidup simpel, makanya saya berkata, oh kenapa Tuhan pilih anak ini. Kalau Tuhan pilih orang yang kompleks, gak bisa dipakai, gak bisa diajak jalan. Saya berasumsi, Anda boleh bilang saya salah atau gak salah, Caleb ini orangnya simpel. Simpel gak sih? Simpel dong. Dia berkata apa? Seperti Tuhan yang janjikan dulu, siapa tahu hari ini dia masih menyertai aku, dia ngomong, untuk mengalahkan raksasa ini. Pastor gimana supaya saya punya hati yang simpel? Baca firman, kurangi IG, banyak cerita ke Tuhan, banyak saat teduh, baca buku Bishop Dak, pada waktunya nanti Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Setelah Tuhan lihat kamu kaya akan iman. Pilihan yang sulit, right? Dia Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Pada waktu saya nyembah pakai lagu ini, dia berkata, Bear, do you love me? Saya berkata, Tuhan, don't ask that kind of question. It's like you doubt me. Saudara, saya dari Melarat sampai punya rumah 700 meter, 640 meter. Passionate saya tidak digerakkan dengan apa yang Tuhan kasih loh. Things cannot move me. Ada keluarga saya tanya, saat saya masih melarat, doa saya kayak orang gila kayak gimana? Sampai mama saya berkata gini, apa sih bahasa roh sampai takut? Zaman itu saya masih ingat sekali,
Saya dapat kasih hadiah Natal 50.000. Om saya ngomong begini. Nih uang buat lo 50.000. Ini pasti uang terbesar dalam hidup lo ya. Pasti lu gak pernah megang uang 50.000. Kalau kamu miskin, kamu pelayanan, saya gak heran. Yang saya questioning adalah kalau semua sudah Tuhan kasih. Kamu masih bisa begini berkata, Tuhan aku gak berasa loh. Karena terlalu kasih setiamu besar bagiku. Jadi Anda yang minggu depan mau pelayanan, coba buang konsepnya. Kenapa gue lagi ya? Kenapa pelayanan ya? Kenapa harus pelayanan? Untungnya apa ya? Gak ada untungnya memang. Anda aja untuk kalau hidup Anda bisa diperpanjang 5 hari lagi, Anda bisa bayar 50 miliar loh buat dokter. Anda nih melayani untuk dapat upah dalam kerajaan surga yang umurnya bukan 70 tahun. Ribuan, milian tahun. Masa sih gak mau kasih lebih lagi? Saya bilang, pandai kalau saya pulang ke surga. Saya akan kasih yang terbaik, mungkin setengahnya atau apapun buat gereja. Karena saya lebih konsen kerajaan surga. Ketakutanmu tuh angin. Tapi Tuhanmu itu nyata. Mau gak Anda pulang? Tuhan, nyatakan dirimu. Pakai aku. Dalam 6 tahun, kita akan beriman beli gedung. Kurang lebih 60 miliar. Beberapa orang berkata, gue mana punya duit, memang gak perlu punya duit. Tuhan mau kamu kaya iman dulu. Tuhan mau kamu berjalan sama dia. Setiap pulang, anak SMP, SD, kalau ini berkata, pastor berkata, ayo gereja akan beli gedung. Yang saya takutin cuma satu sebenarnya. Kalau udah kebeli, kita yang gimana? Kalau kamu lagi pursue dream, kamu aman. Hei yang di belakang. Selama suamimu belum bertobat, sebenarnya imanmu aman. Yang saya takut alasanmu keluar pada waktu suamimu sudah bertobat, keluargamu diberkati, anak-anakmu baik-baik saja. When the dreams come true, that's dangerous. Israel tidak ada raja, tidak ada mukjizat setelah sampai Kanaan. Kenapa Tuhan pilihkan gereja ini seolah-olah mimpinya masih jauh dari kenyataan? Biar aman. Yuk gandengan tangan, gak perlu maksudnya gandengan tangan secara kesatuan. 6 tahun ini kita mau beli gereja. Gedung, bukan gereja. Gedung ini. 60 miliar. Beberapa orang ragu, ada yang sini, ada orang ini. Kalau ini kita semua anak-anak muda bisa beli gereja 60 miliar, 70 miliar. Wah, amazing. Tutup Alkitab.